Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah, kali ini yang ke-78 dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Muta'alli, yang maha tinggi. Hanya satu ayat Al-Quran yang menggunakan kata Al-Muta'alli dan dirangkai dengan sifat Al-Qabir. Kata Al-Muta'alli terambil dari akar kata sama dengan kata Al-Ali yang bermakna tinggi. Hanya saja perubahan bentuk dan penambahan huruf ta menjadikan Al-Muta'alli mengandung makna yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih kuat daripada Al-Ali. Allah Al-Muta'alli adalah zat yang maha tinggi dan maha agung. Ketinggiannya tak terwakili oleh segala pujian, karena dia jauh lebih agung dan lebih besar, bahkan lebih tinggi dari segala bentuk pujian yang bisa disematkan. Al-Quran menyebutkan sifat ini dalam ayat Quran surat Ar-Ra'd ayat 9, yang artinya yang mengetahui semua yang gaib dan yang tampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Kata Muta'ali adalah sifat dari At-Ta'ali yang berbentuk mubalaghah atau superlatif dari Al-Aluwu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 43, Maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Muta'ali adalah sifat Allah. Jika seseorang mengakui dirinya tinggi, maka sifat Allah akan membungkam pengakuannya itu. Mari kita simak ayat-ayat berikut. Surat An-Naziat ayat 23-24 yang artinya, maka dia Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, Ana Rabbukumul A'la. Kemudian Allah dengan kekuasaannya dan ketinggiannya membuktikan kekeliruan Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Yunus ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Begitulah contoh betapa maha tingginya Allah. Saudaraku, pesan sosial dan ekonomi dari sifat Al-Muta'ali yang maha tinggi dan maha agung ini tentu mengajarkan kita, pertama, kita sebagai mukmin harus senantiasa menjunjung setinggi-tingginya moral dan akhlak dalam kehidupan. Sebagai mukmin, kita harus menjunjung tinggi moral atau akhlak, baik dalam hubungan sebagai bagian dari keluarga, bagian dari tetangga, ataupun bagian dari anggota masyarakat, maupun sebagai bagian dari organisasi atau perusahaan. Salah satu penerapan akhlak mulia yang paling berat adalah menegakkan apa yang disebut dengan etika bisnis Islami. Kita harus memastikan bahwa setiap aspek usaha kita tidak terkait dengan kegiatan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan penipuan yang akan menurunkan martabat kita di mata Allah dan di hadapan manusia. Yang kedua, sifat Al-Muta'ali ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi orang yang memiliki integritas tinggi. Orang yang berintegritas dalam pekerjaannya menunjukkan bahwa ia memiliki rasa tanggung jawab terhadap semua amanah yang diembannya. Integritas ini bisa tumbuh dari pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Sebab dengan kemuliaan akhlaknya, ia akan berusaha untuk selalu memperbaiki kinerjanya serta target dari hasil pekerjaannya. Seorang pebisnis yang memiliki integritas akan memegang teguh janjinya, karena my word is my bond. Ucapanku adalah kewajibanku. Saudaraku,
sifat al-muta'ali ini perlu menjadi landasan kita di dalam bertindak dan berpikir, menjadi sikap dan mental kita dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menunjukkan ketinggian akhlak, antara lain bertutur kata yang lemah lembut, jujur dan tidak suka berbohong, menghormati kepada orang yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda, mencintai sesama, bersikap dermawan dan suka menolong orang yang membutuhkan, tidak menyakiti makhluk hidup lainnya, hewan, ramah terhadap lingkungan, serta menjaga kelestarian, tidak merusak atau mencemarinya. Menunjukkan integritas atau dedikasi dengan cara disiplin dalam waktu, memperbaiki kinerja agar terus meningkat, senantiasa memotivasi diri untuk mencapai pencapaian yang lebih baik lagi, tidak tertarik untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, melakukan manipulasi, serta perilaku-perilaku rendah lainnya. Saudaraku, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, janganlah engkau melihat pada puasa atau salat seseorang, tetapi lihatlah pada kejujurannya ketika ia berbicara, sikap amanahnya jika ia dipercaya, dan sikap waroknya jika ia mendapatkan dunia. Az-Zuhdul Kabir nomor 867. Demikian saudaraku, sifat al-muta'ali yang maha tinggi dan agung dari Allah ini mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi kita agar kita menjadi manusia yang senantiasa menjunjung tinggi moral dan akhlak, memiliki integritas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan sesama, sehingga kita bisa menjadi role model yang bisa membawa kebaikan bagi siapa saja. Demikian, al-haqqu rabbi fala takunanna minal mumtarin. Kebenarannya datang dari Allah dan janganlah kita ragu-ragu terhadap kebenaran tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.